Jumpa kembali pada pembelajaran Matematika kelas 10 materi trigonometri pertemuan ke-21. Kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Mari kita mulai bersama. Grafik fungsi sinus. Fungsi sinus dasar adalah fungsi Y sama dengan sin X. Grafik fungsi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nilai maksimum fungsi adalah 1. Ini adalah nilai maksimum fungsi. Nilai minimumnya adalah min 1. Periodenya fungsi untuk sinus adalah 360 derajat. Artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Ini dimulai dari titik 0 sampai dengan 360 derajat. Ini adalah satu periode dari grafik sinus dasar Y sama dengan sin X. Yang berikutnya adalah grafik fungsi kosinus. Fungsi kosinus dasar. Fungsi Y sama dengan cos X. Nilai maksimumnya adalah 1. Nilai maksimumnya ada di sini 1. Nilai minimumnya adalah min 1. Ini nilai minimumnya ada di sini. Dan periodenya adalah 360 derajat. Artinya dia akan berulang setiap 360 derajat. Perhatikan, mulai dari 0 sampai 360 derajat. Kita ingat perbedaan grafik sin dan cos. Kalau grafik sin dimulai dari 0, sin 0 nilainya 0, tapi kalau grafik cos dimulai dari cos 0 adalah nilainya 1. Selanjutnya adalah grafik fungsi tangen. Fungsi tangen dasar adalah fungsi Y sama dengan tan X. Agak berbeda dengan sinus, grafik sinus dan kosinus. Nilai maksimum fungsi tangen adalah tak hingga. Nilai minimumnya adalah min tak hingga. Periodenya adalah 180 derajat. Artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 180 derajat. Jadi ini dimulai dari grafik yang utuh adalah yang tengah ini ya. Dimulai dari 90 sampai 270. 270 dikurangi 90 adalah 180 derajat. Jadi periode dari tangen adalah 180 derajat. Selanjutnya fungsi trigonometri dasar dikembangkan menjadi fungsi trigonometri sederhana sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin PX plus minus theta plus C. Y sama dengan A cos PX plus minus theta plus C. Atau Y sama dengan A tangen PX plus minus theta plus C. Perhatikan bahwa nilai A menentukan besar kecilnya amplitude. Nilai P menentukan banyaknya periode. Dan nilai theta menentukan selisih fase atau pergeseran. Jika plus theta maka bergeser ke kiri, jika min theta maka bergeser ke kanan. Secara rinci disimpulkan sebagai berikut. Untuk grafik Y sama dengan sin PX plus minus theta plus C, maka nilai maksimum dapat dicari dengan harga mutlak A ditambah C. Nilai minimumnya adalah harga mutlak minus harga mutlak A ditambah C. Periodenya adalah 360 derajat per P. Amplitudo bisa dicari dengan rumus tengah nilai maksimum dikurangi nilai minimum atau nilai amplitudo sama dengan A. Lalu untuk min theta fase bergeser ke kanan sejauh theta terhadap Y sama dengan A sin PX. Dan untuk plus theta maka fase bergeser ke kiri sejauh theta terhadap grafik Y sama dengan A sin PX. Selanjutnya untuk grafik Y sama dengan A cos PX plus minus theta plus C. Hampir sama dengan grafik sinus. Maka nilai maksimumnya adalah harga mutlak dari A plus C.
nilai minimumnya adalah minus harga mutlak plus C, periodenya adalah 360 derajat per P, amplitudenya sama dengan setengah kali nilai maks dikurangi nilai minimum, atau bisa langsung melihat nilai A, itu adalah amplitudenya. Terus untuk pergeserannya, min theta fase bergeser ke kanan sejauh theta terhadap grafik Y sama dengan A cos PX, dan untuk plus theta maka fase pergeseran ke kiri sejauh theta terhadap grafik Y sama dengan A cos PX. Selanjutnya adalah grafik Y sama dengan A tangen PX plus minus theta. Khusus untuk grafik tangen, nilai maksimumnya adalah tak hingga, nilai minimumnya adalah min tak hingga, periodenya adalah 180 per P, tangen tidak mempunyai amplitude karena tidak mempunyai nilai maksimum minimum, nilainya tak hingga dan min tak hingga. Lalu untuk fase pergeserannya masih tetap sama, min theta berarti bergeser ke kanan sejauh theta terhadap grafik Y sama dengan A tan PX, dan plus theta fase bergeser ke kiri sejauh theta terhadap grafik Y sama dengan A tan PX. Berikutnya kita ke contoh soal. Contoh, tentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitude, periode, dan fase pergeseran dari setiap fungsi berikut. Soal yang pertama. A sama dengan 2 plus 5 sin 3x min 60 derajat. Kita ingat bentuk umumnya bahwa Y sama dengan A sin PX plus minus theta plus C. Ini artinya nilai A-nya adalah 5, nilai P-nya adalah 3, theta-nya minus 60 derajat, dan nilai C-nya adalah 2. Sehingga nilai maksimumnya adalah harga mutlak A plus C sama dengan harga mutlak 5 plus 2 sama dengan 7. Nilai minimumnya adalah minus harga mutlak A plus C sama dengan minus A, harga mutlak 5 plus 2 sama dengan min 5 ditambah 2 min 3. Lalu amplitudenya sama dengan A sama dengan 5. Periodenya 360 derajat per P sama dengan 360 derajat per 3 sama dengan 120 derajat. Dan fase pergeserannya adalah min 60 derajat. Jadi ke kanan sejauh 60 derajat terhadap grafik Y sama dengan 5 sin 3x. Yang berikutnya, soal berikutnya adalah Y sama dengan 3 cos 2x plus 45 derajat min 5. Perhatikan bentuk umumnya, Y sama dengan A cos PX plus theta plus C. Artinya nilai A-nya adalah 3, nilai P-nya 2, theta-nya adalah plus 45 derajat, dan nilai C-nya adalah minus 5. Sehingga nilai maksimumnya adalah harga mutlak A plus C sama dengan harga mutlak 3 min 5. 3 dikurangi 5 adalah min 2. Kemudian nilai minimumnya adalah minus harga mutlak A plus C sama dengan min harga mutlak 3 min 5 sama dengan itu min 3 dikurangi 5 jadi min 8. Kemudian amplitudenya sama dengan A sama dengan 3. Periodenya 360 derajat per P, 360 derajat per 2 sama dengan 180 derajat. Fase pergeserannya karena plus 45 maka bergeser ke kiri sejauh 45 derajat terhadap grafik Y sama dengan 3 cos 2x. Demikian pembelajaran hari ini, selamat belajar.